والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Inni kuntu rajulan idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan nafa'ani Allahu minhu bima syaa'a ayanfa'ani bihi. Wa idza haddatsani rajulun min ashabihi istahlaftuhu fa idza halafa sadaqtuhu. Wa innahu haddatsani Abu Bakrin radhiyallahu anhu wa sadaqa Abu Bakrin annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin mu'minin yudhnibu dhanban fayuhsinu at-tahura thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Wa fi riwayatin yatawaddau wa yusalli rak'ataini yastaghfirullahu min dhalika adh-dhanbi illa ghafarallahu lahu. Ya, dalam satu riwayat yatawaddau wa yusalli rak'ataini yastaghfirullah min dhalika adh-dhanbi illa ghafarallahu lahu. Baik. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya aku adalah seorang laki-laki yang jika mendengar sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepadaku dari hadis tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya aku adalah seorang laki-laki yang jika mendengar sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepadaku dari hadis tersebut, ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza haddatsani rajulun min ashabi, dan jika ada seseorang yang menyampaikan hadis kepadaku, dan jika ada seseorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis kepadaku, maka saya minta kepadanya untuk bersumpah. Maksudnya meminta untuk bersumpah akan benarnya apa yang dia sampaikan, akan benarnya berita yang dia akan sampaikan. Walaupun sebenarnya berita dari para sahabat itu semuanya dipercaya, karena para sahabat itu seluruhnya adalah adil, terpercaya. Ya, hanya ini bentuk kesempurnaan, untuk kehati-hatian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi bukan berarti ya bahwa memberi kesan bahwa para sahabat itu tidak diterima beritanya. Mereka adalah adil, ya, terpercaya seluruhnya para sahabat. Nah, faidha halafa sadaqtu. Kata Ali bin Abi Thalib, jika dia bersumpah, maka saya benarkan. Ya, saya membenarkannya kalau dia bersumpah. Wa innahu haddatsani Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Dan sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menyampaikan kepadaku sebuah hadis. Wa sadaqa Abu Bakrin, dan Abu Bakar telah benar. Ya, tentu dimaklum ya, Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, ya, karena kejujurannya dalam beriman. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan wa sadaqa Abu Bakar, dan Abu Bakar As-Siddiq itu telah jujur. Nah, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin mu'min yudhnibu dzanban." Tidaklah dari seorang hamba yang beriman, ya. Tidaklah dari seorang hamba yang beriman melakukan suatu dosa. Ya. Fayuhsinu tahura. Lalu kemudian dia bersuci dengan baik. Kemudian dia bersuci dengan baik. Summa yusalli. Kemudian dia salat. Summa yastaghfirullah. Kemudian dia beristighfar kepada Allah. Illa ghafarallahu lahu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni untuknya. Ya, perhatikan hadis ini, akhwati fillah, ya. Bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menceritakan hadis ini adalah Ali bin Abi Thalib. Dia mendengar dari Abu Bakar Siddiq. Nah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dari setiap hamba yang beriman melakukan suatu dosa
lalu kemudian dia mengambil air wudhu, dia bersuci dengan baik, lalu kemudian dia sholat, lalu beristighfar kepada Allah, kecuali Allah SWT akan mengampuni. Ya, dalam satu riwayat, ya tawadhu wa yusalli rak'atain yastaghfirullah min dzalika dzanbi illa ghafarallahu lahu. Dalam satu riwayat, dia kemudian berwudu, lalu kemudian sholat 2 rakaat, lalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang dia lakukan tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni itu. Ini hadiah istimewa. Kenapa istimewa, akhwati fillah? Kita hendaknya memahami bahwa pengampunan dosa, pemaafan Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa itu adalah hadiah istimewa. Ya. Kira-kira kalau antum diberi hadiah, ya, diberi hadiah, misalnya dikasih pertanyaan, kemudian benar jawabannya, dia mengatakan, saya kasih hadiah antum uang 50.000 atau 100.000. Yang satunya dikasih hadiah, saya kasih hadiah antum, saya doakan antum, ya, mudah-mudahan diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pilih hadiah mana? Yang kedua, ya, pengampunan, pemaafan, ya kawan. Itu adalah anugerah terbesar. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang yang bersih dari dosa. Ingat, kalau antum ingat betapa pentingnya itu pemaafan dari Allah, pengampunan dari Allah, ingat bahwa tidak ada yang akan masuk surga kecuali orang yang bersih, disucikan dari dosa. Makanya cara Allah SWT, ya, Allah SWT membuka pintu taubat bagi setiap hamba. Terus menerus terbuka untuknya pintu taubat. Sampai nanti, ya, nyawa sudah sampai di tenggorokan baru ditutup pintu taubat. Ini rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk setiap hamba ketika dia berbuat dosa langsung dibinasakan, tidak ada yang tersisa di muka bumi ini, jamaah sekalian. Ikhwani fillah, tidak ada yang tersisa. Tapi karena rahmat, ya, yang luas, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, setiap hamba yang melakukan dosa, kesalahan, Allah beri kesempatan untuknya, dibukakan pintu taubat, dan ini adalah hadiah istimewa yang tak tertanding, ya kawan. Bahkan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, ya, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada hamba-hamba, ya, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni seluruh dosa. Maka ini kabar gembira bagi setiap hamba. Ya. Kullun minna lahu dzunub wa atham. Dan setiap dari kita itu memiliki dosa-dosa, memiliki kesalahan-kesalahan. Wa uyubin, memiliki aib-aib. Maka ketika kita mendapatkan, ya, berita pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba hendaknya dia bergegas dan bersemangat. Ini hadiah untuk kita, ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah.
Ini hadiah untuk kita. Bahwa tidaklah dari setiap mukmin, ya, tidaklah dari setiap, ya, hamba yang beriman melakukan satu dosa, lalu kemudian dia mengambil air wudhu, dia sholat 2 rakaat, lalu kemudian dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan untuknya. Nah, dan setiap dari kita, ya, itu senantiasa berhadapan dengan perkara dosa, maksiatan, kelalaian, ya. Dan alhamdulillah di depan kita ada pintu taubat yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita. Maka mari kita senantiasa memanfaatkan pintu taubat tersebut dengan selalu berusaha memperbaiki diri. Terjatuh lagi dalam dosa dan kesalahan, dia bangkit lagi, perbaiki dirinya. Terjatuh lagi, bangkit lagi. Sampai kapan kita bertaubat? Terus menerus sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang berprinsip taubat itu hanya sekali. Taubat itu hanya sekali. Akhirnya apa? Dia menunda-nunda taubatnya, nanti taubat. Saya takut jangan sampai jatuh lagi. Akhirnya dia tunda-tunda taubatnya. Selalu mengatakan nanti saya belum mampu, ya, untuk, ya, menjaga diri, nanti taubatnya. Saya tidak mau bertaubat, ya, berulang-ulang. Tidak, ikhwan fillah. Taubat itu setiap saat. Dan ketika seorang hamba bertaubat, kemudian bertekad untuk menjadi hamba yang baik, bukan kemudian dia naik jenjangnya dari manusia menjadi malaikat yang tidak berdosa. Tidak. Tetap dia menjadi hamba Allah, makhluk Allah yang namanya manusia. Sebelum bertaubat maupun setelah bertaubat, tetap dia sebagai hamba Allah, manusia yang tetap selalu pasti khilaf, pasti selalu bersalah, pasti terjatuh dalam kesalahan. Dan hanya saja Allah SWT terus menerus membukakan pintu taubat. Inilah yang harus selalu kita manfaatkan, ya, ikhwan fillah, ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.